Soraya Larasati yang kabarnya nyaris tersembunyi di balik lipatan debar-debur berita di panggung hiburan, raih prestasi luar biasa. Di usia yang tak lagi muda, Soraya yang seakan berjarak dari hiruk-pikuk dunia hiburan, tengah fokus tekuni olahraga lari. Bahkan dirinya sukses berdiri di posisi keempat, kala ikut lomba lari setengah maraton taklukan Gunung Bromo dalam kurun waktu sekitar 5 jam. Memang dari kategori aku kebetulan yang 30 kilo itu kan peserta ceweknya tuh dari 700 tuh 200-an lah ya. Yang finish cuma 54 orang. 54 orang, jadi wow termasuk yang sadis juga ya. Kayaknya nggak sampai 50%-nya itu malah. Dari 700 cowok sama cewek yang finish cuma 340-an ya. Nggak 765, jadi di bawah 50% lah yang finish. Kayaknya sebenarnya sih target aku jauh lebih di atas itu, malah aku pengennya di bawah 5 jam. Lumayan agak nyantai sih, karena kan aku yang penting pas sudah tahu oh masih lama jadi agak santai gitu. Tapi memang sebaiknya sih lain kali nextnya agak lebih cepat lagi, karena kan pastinya kalau makin cepat kan kita istirahatnya lebih panjang ya. Untuk di kategori aku waktu itu kategori 30 kilo ya, jadi aku bisa finish di nomor 4 hampir juara 3. Jadi aku juga suka surprise banget, aku pun gak nyangka. Jadi aku malah lari-lari aja gitu kan, ya sebisa aku, karena kan aku emang gak ada kemampuan trail running sebelumnya. Cuman kayak lebih, yang penting finish, aku targetnya jangan sampai kelewat cut off time. Karena banyak yang bilang kalau kelewat itu gak dapat medali. Kita udah jauh-jauh ke Bromo masa gak dapat medali sih gitu kan. Jadi lebih ke situ aja, ternyata bisa finish di usia yang segini gitu ya. Dan bukan atlet, lumayan dapat peringkat keempat. Soraya mampu berlari sejauh 30 km hingga finish di posisi keempat. Sebuah prestasi yang membanggakan di usia yang tak lagi muda. Padahal jalur yang dilewati penuh tantangan dengan medan yang terbilang berat. Yang mengejutkan lagi, Soraya bukan pelari profesional. Terus juga memang challenging karena lari di gunung kan memang nggak semudah lari di jalanan ya. Technical banget lah. Dan ternyata juga cut off time-nya juga sangat pendek untuk ukuran kita yang pelari baru tuh, memang termasuk yang di dunia trail ya, termasuk sulit gitu untuk dapetin itu. Kemarin berhasil juga bisa under COT, jadi kayaknya ngerasa happy banget gitu loh, bisa menikmati Indonesia dari sisi yang lain lah ya. Sukses taklukan Bromo dalam kurun waktu sekitar 5 jam lebih, Soraya nyatanya menyimpan cemas kala tengah berlari. Medan yang berat tak seperti jalanan beraspal. Soraya dilanda takut jika harus alami cedera kala tengah berlari. Deg-degan ada, deg-degannya lebih ke takut cedera sih, karena kan kita kan biasa larinya lurus-lurus aja gitu kan di jalanan, walaupun nanjak turun, tapi kan biasa kalau aspal lebih aman lah ya, bolong-bolongnya kan nggak terlalu yang parah. Kalau di gunung kan kita nggak tahu, apalagi kita bukan orang daerah sana gitu kan. Aku cedera, tapi untungnya alhamdulillah kemarin finish strong juga, terus nggak ada cedera. Yang paling penting itu sehat, bisa pulang ke rumah dengan selamat gitu. Itu sih yang paling penting gitu. Hal menariknya tuh yang nggak nyangka gitu kan, soalnya kan termasuk katanya si Bromo Tengger Semeru ini termasuk salah satu event running yang cukup sadis ya secara cut off time-nya gitu kan ya, pendek. Dan aku nggak nyangka ternyata aku bisa finish untuk di kategori aku, waktu itu kategori 30 kilo ya, jadi aku bisa finish di nomor 4 hampir juara 3. Mantan pemain sinetron ini juga mengaku tak kapok dengan acara lari yang punya medan terjal. Banyak faktor yang perlu disiapkan, mental dan tenaga sudah pasti. Trail run bukan seperti lari biasa di Stadion Gelora Bung Karno. Lebih dari itu, banyak persiapan dan alat yang perlu dibawa. Seperti Soraya, punya barang-barang wajib saat lari, bukan untuk ajang memamerkan diri, namun keselamatan jadi alasan inti. Nah kalau trail running itu memang diwajibkan sih, kita udah ada mandatorinya juga, memang beberapa mandatory kit ya, jadi kita harus pakai vest, harus bawa minum berapa banyak, itu ada. Terus kayak kalau kecuali kita nutrition memang dibebasin sesuai dengan kebiasaan kita kayak gimana tuh diserahin ke kita. Tapi kalau tongkat itu kalau bisa sih itu nggak, ada beberapa yang wajib, ada yang enggak. Kalau si trekking pole itu gunanya kan untuk membantu kita supaya kita nanti pas nanjak tuh lebih mempermudah lah ya, sama ya supaya kakinya nggak terlalu full effort banget gitu kan. Bawa alat pribadi untuk lari, tapi tak bersama suami yang menemani. Bukan tak hobi lari, medan terjal Bromo urungkan niat sang suami. Soraya mengaku sang suami lebih suka lari di jalanan rata, dan Soraya lebih pilih suasana berbeda. Begitulah jodoh, tak melulu harus sama, tapi saling percaya justru jadi kunci utama. Suka lari, bener.
Heeh. Kebetulan trail run kemarin sendiri sih, akunya sama teman-teman aja, teman-teman yang memang biasa lari. Jadi kita apa namanya janjian gitu, terus ada yang berangkat bareng juga. Karena kan ini lebih sebenarnya dibilang lebih sulit, pastinya lebih sulit dan lebih challenging gitu. Nah suami tuh lebih seneng yang lebih ke fun-fun aja. Kalau kayak di kota, di road gitu kan lebih gampang ya gitu kan. Ini kayak jadi karena aku lebih seneng nyari tantangan baru, ya udah deh sama teman-teman yang sama sevisi-semisi aja gitu. Meski lari bukan hobi mahal, tapi berlari di luar kota tak hanya menguras waktu dan tenaga, isi dompet juga terkuras. Tapi demi hobi, Soraya tampil pusing. Dengan waktu 3 hari 2 malam, Soraya habiskan puluhan juta. Tentu bukan nilai yang kecil, namun bagi Soraya, semua itu terbayarkan dengan medali yang mengalungi. Budget kalau ke Bromo sebenarnya balik lagi ya, kalau budget itu kan tergantung fasilitas yang kita inginkan gitu kan. Kayak ada orang yang memang nyari tiket promo gitu kan, mungkin lebih hemat. Kalau aku pribadi kan nyari tiket pesawat pokoknya yang pasti yang pesawatnya oke gitu, yang nggak delay gitu ya, pasti akan lebih mahal. Hotel pun aku juga prefer yang memang di tempat respectnya, jadi biar nggak kemana-mana. Jadi pastinya budgetnya kurang lebih ya di atas 10 pasti sih, di atas 10 juta sih udah pasti. Karena kan kita juga 3 hari 2 malam gitu kan, terus juga belum makannya segala macem. Ya pastinya kalau budget-budget race lari itu kalau keluar kota apalagi yang udah naik pesawat sih nggak mungkin cuma 5 juta, pasti di atas itu. Berawal dari hobi jadi pundi-pundi, kini Soraya tidak hanya aktif sebagai pelari, tapi juga influencer lari. Kerap diundang di berbagai acara, Soraya memotivasi anak muda untuk terus lakukan pola hidup sehat. Tak hanya itu, keluarga di rumah juga punya hobi yang sama. Seperti 2 anak yang masih sekolah, mereka juga punya olahraga kesukaannya. Emang kebetulan alhamdulillah juga yang nggak nyangka juga sih, maksudnya dari hobi gitu ya, hobi jadi kerjaan pastinya ternyata tuh malah menginspirasi gitu kan, menginspirasi untuk terutama orang-orang yang mungkin baru mau mulai hidup sehat. Mereka tuh butuh apa sih kayak semacam tips, panduan. Jadi aku beberapa kali memang suka diundang jadi sebagai pembicara. Memang ternyata alhamdulillah ya, semua yang dimulai dari diri sendiri bisa berpengaruh ke keluarga aku juga dan bisa mempengaruhi lebih luas lagi ke masyarakat. Anak-anak juga mulai suka lari, tapi kan memang mereka fokus sekolah ya. Jadi aku sih nggak terlalu mewajibkan mereka, kayak mereka ada latihan sih sebenarnya, ikut-ikut kayak coaching juga ada. Cuman nggak yang kayak tiap hari harus ngerjain PR lari. Kan menurut aku ya udah deh fokusin sekolah aja ya. Maksudnya larinya penting ada olahraga gitu. Kadang-kadang kan kalau anak-anak nggak dikasih aktivitas biasanya fokusnya tuh ke gadget gitu. Jadi mendingan aku bilang, apalagi anakku dua-duanya cowok, jadi kayak lebih mendingan mereka tuh aktif untuk bergerak gitu. Aku masukin coaching lari, ada juga ikut basket, ikut renang, biar nggak terlalu fokus ke gadget banget. Untuk terus konsisten, pastinya butuh dukungan dari orang-orang terdekat. Seperti sang suami Doni Amaldi yang juga hobi lari. Selain keluarga, dukungan teman-teman terdekat juga jadi salah satu penyemangat. Dalam postingan akun sosial media Soraya, tampak teman lari dari kalangan selebriti juga merupakan alasan Soraya untuk terus jaga pola hidup sehat. Sebenarnya tipsnya sih yang pasti kita sebagai seorang ibu ya, misalnya wanita itu kan udah pasti jadi istri jadi ibu. Jadi kita mulai aja gitu ya, ya terserah olahraganya pun gak harus berlari sih. Sebenarnya olahraga kan banyak macam yang kita suka apa, konsisten, liatin perubahannya nyata, otomatis nanti kan anak-anak mencontoh, oh orang tuanya rajin nih hidup sehat, makanannya juga sehat misalnya. Terus aktivitas yang dilakukan pun lifestyle-nya sehat gitu, dan suami juga support, suami mungkin ikutan bareng, entah mungkin suaminya main pedal atau kan bisa begitu, atau main tenis bareng. Jadi pasti nanti dengan perubahan yang nyata, anak pasti nyontoh, terus suami juga terinspirasi. Jadi kita jadi satu tim yang kuat lah.